Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Putri Aisyah dengan nama induk mahasiswa 102190185 akan membawakan kasus muamalah pasar syariah menggunakan dinar dan juga dirham. Beberapa waktu yang lalu, keberadaan pasar muamalah di Jalan Raya Tanah Baru, BJ Depok menjadi perbincangan di media sosial. Karena dalam pasar tersebut, transaksinya menggunakan mata uang dinar dan juga dirham, dan bukan menggunakan mata uang Indonesia yaitu rupiah. Penggerak pasar muamalah di Depok ini, yaitu Zaim Saidi, mengatakan bahwa transaksi di pasar ini tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia, karena menurutnya, yang terjadi pada pasar ini adalah jual beli tanpa paksaan yang berasaskan atau berprinsipkan suka sama suka. Hal ini dinyatakannya pada kanal YouTube yang diupload pada tanggal 31 Januari 2021. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan jual beli syariah? Jual beli syariah adalah tukar menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah dalam waktu yang selamanya, dan juga bukan mengandung riba dan juga bukan hutang. Lalu, yang dimaksud dengan dinar adalah nama mata uang yang berlaku di beberapa negara, yang dimana kebanyakan di negara-negara tersebut mayoritas penduduknya berbahasa Arab. Beberapa manfaat pembayaran pada transaksi di pasar muamalah menggunakan dinar dan juga dirham. Manfaat yang pertama yaitu inflasi rendah dan juga terkendali. Manfaat yang kedua, dalam standar emas, nilai tukar antar negara relatif stabil sebab mata uang masing-masing negara tersebut disandarkan pada emas yang nilainya juga stabil. Manfaat yang ketiga yaitu sistem dinar dan juga dirham akan menciptakan keseimbangan neraca pembayaran antar negara secara otomatis untuk mengoreksi selisih dalam pembayaran tanpa intervensi bank sentral. Manfaat yang keempat, yaitu sistem dinar dan juga dirham mempunyai keunggulan yang sangat prima, yaitu berapapun kuantitasnya dalam suatu negara, entah banyak ataupun sedikit, akan dapat mencukupi kebutuhan pasar dalam pertukaran mata uang asing. Manfaat yang terakhir yaitu sistem dinar dan juga dirham akan mempunyai kurs yang stabil antar negara. Dinar dan juga dirham dikenal sebagai alat perdagangan paling stabil dan sesuai dengan prinsip syariah sejak berabad-abad lamanya. Selain itu, dinar dan juga dirham dapat digunakan untuk pembayaran zakat, alat investasi, simpanan, dan juga mahar. Nilai dinar dan juga dirham selalu naik dari waktu ke waktu secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dinar dan juga dirham memberikan keuntungan karena bebas dari inflasi. Dalam semua mata uang kertas, kurs dinar emas dan juga dirham perak naik dari tahun ke tahun. Pandangan hukum mengenai penggunaan dinar dan juga dirham dalam kasus ini. Terdapat undang-undang, peraturan bank syariah, fatwa MUI, dan juga kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan rupiah. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Selanjutnya pada pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi maupun tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan atau transaksi keuangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 akan mendapatkan pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak yaitu 200 juta. Menurut Peraturan Bank Indonesia pada tahun 2015 pada pasal 1 menyatakan bahwa rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
Selanjutnya, pada pasal 2, setiap pihak wajib menggunakan rupiah dalam transaksinya dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 5 DSN MUI garing 5/2000 menyatakan bahwa alat bayar harus diketahui jumlah, bentuknya baik berupa uang, barang, ataupun manfaat. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin juga memberikan komentar terkait kasus ini, yaitu merepresentasikan dengan akurat problem ini bahwa transaksi menggunakan dirham dan juga dinar di pasar muamalah itu ilegal, tidak sesuai dengan aturan negara, dan menyimpang. Sistem keuangan Indonesia menggunakan uang rupiah bertujuan untuk menjaga stabilitas supaya tidak terjadi kekacauan di sektor keuangan dan ekonomi nasional. Dan fakta yang saya dapatkan bahwa sampai sekarang DSN MUI belum mengeluarkan fatwa terkait kasus ini, yaitu tentang penggunaan dirham dan juga dinar dalam kasus pasar muamalah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, bagian ke-8, yaitu serah terima barang pasal 81 ayat 3, tata cara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diwajibkan memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Bahwa di Indonesia kebiasaan dan kepatutannya adalah membayar dengan kurs atau dengan mata uang rupiah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dan kepatutannya, kita sebagai warga negara Indonesia harus mematuhi aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu menggunakan mata uang sesuai dengan apa yang telah diundang-undangkan. Lalu penerapan teori pada kasus pasar syariah di Depok. Jual beli syariah di Indonesia haruslah yang pertama menurut undang-undang menggunakan uang atau menggunakan mata uang negara Indonesia yaitu rupiah. Dikarenakan rupiah telah disahkan menjadi mata uang negara Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah ini. Dan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, barang siapa yang tidak menggunakan mata uang rupiah di dalam wilayah negara Republik Indonesia akan mendapatkan sanksi pidana 1 tahun penjara atau denda 200 juta jika tidak menggunakan uang rupiah di dalam negara Republik Indonesia. Dan menurut MUI, walaupun belum ada fatwa yang jelas mengenai kehalalan ataupun keharaman tentang penggunaan dirham dan juga dinar, namun MUI tetap menghimbau agar tetap mematuhi peraturan pemerintah karena di dalam Al-Quran mengajarkan kita untuk tetap taat kepada Allah, Rasul, dan juga kepada pemerintah atau pemimpin kita. Sedangkan jual beli pada pasar muamalah di Depok menggunakan alat pembayaran dinar dan juga dirham sebagai alat pembayarannya. Menggunakan prinsip suka sama suka. Dan menurut saya, berdasarkan apa yang telah saya jelaskan di awal, hal ini bertentangan dengan aturan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, yang telah saya sebutkan di awal bahwa mata uang dalam kasus ini tidak sesuai dengan aturan yang ada, yaitu menggunakan dinar dan juga dirham, sementara Indonesia mempunyai aturan bahwa ketika kita melakukan transaksi jual beli apapun atau pembayaran apapun itu harus menggunakan mata uang negara Indonesia yaitu rupiah. Dan sudah semestinya sebagai warga negara Indonesia yang patuh dan sadar akan adanya hukum, kita harus mematuhi segala peraturan yang ada di Indonesia, yaitu menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran ketika kita melakukan segala transaksi. Dan dalam kasus ini, berdasarkan apa yang telah saya jelaskan di awal, dan berdasarkan undang-undang ataupun peraturan yang ada di Indonesia, kasus ini, yaitu pembayaran menggunakan dinar dan juga dirham, tidak sesuai dan sudah sempatasnya tidak ditiru. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan saya kali ini. Bila ada salah atau kurangnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.